Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimakan Allah Ta'ala, saudara-saudara sekalian, ya, insyaallah malam nanti ya, kami yang di negeri Indonesia ini sudah memasuki malam yang ke-21 Ramadan 1441 Hijriah, dan berdasarkan banyak hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa malam 21 adalah malam pertama yang diduga, malam pertama dari 10 malam terakhir Ramadan yang diduga akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berkenaan dengan Lailatul Qadar, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Pertanyaannya, ya, in wafaqani Lailatul Qadar, in wafaqani Lailatul Qadar, famadza aqul? Wahai Rasulullah, ya, jika pada suatu malam saya punya dugaan bahwa itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Rasulullah SAW menjawab, faqala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, jika kamu punya dugaan kuat pada malam tertentu itu adalah Lailatul Qadar, maka ucapkanlah ucapan singkat saja, ya. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun adalah zat yang afu, ya. Tuhibbul afwa, yang mencintai al-afwa, fa'fu anni, oleh karena itu berikanlah al-afwu itu kepada diriku. Pertanyaan Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini diantaranya direkam dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomor 25384, juga direkam dalam Jami' At-Tirmizi dalam nomor 3513, juga direkam dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra nomor 10708, 10709 dan 10710, ya. Dan para ulama hadis menilai bahwa cerita Ummul Mukminin Aisyah ini berdasarkan jalur-jalur riwayat yang sampai kepada mereka dinilai sebagai hadis yang sahih atau bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini pertama memang tidak menafikan, tidak menegasikan siapa saja untuk berdoa dengan doa selain yang itu. Silakan kaum muslimin muslimat pada malam yang diduga Lailatul Qadar untuk berdoa apa saja dan mengajukan permohonan dan permintaan pada Allah dengan permohonan dan permintaan apa saja. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini menarik. Pertama, doanya singkat, ya, dan tentu yang diajarkan Rasulullah SAW itu mempunyai kelebihan, yaitu singkat, padat, dan tepat guna. Singkat, padat, dan tepat guna. Istilahnya dalam ilmu hadis adalah jawami'ul kalim. Nah, pertanyaannya, di manakah letak jawami'ul kalim dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini? Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, ya, rahasia dan letak jawami'ul kalim pada doa ini terdapat pada kata-kata al-afwu yang dalam doa yang diajarkan Rasulullah kepada mukminin itu diulang sebanyak 3 kali. Pertama adalah pada kata Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha afuun, ya, yang kemudian tuhibbul afwa, di mana engkau ya Allah adalah mencintai al-afwu, dan yang ketiga adalah fa'fu, oleh karena itu ya Allah berikanlah al-afwu itu kepada diriku. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, penelusuran yang dilakukan oleh para ulama terhadap makna al-afwu paling tidak, ya, ada 4 makna yang bisa dijelaskan dalam kaitan dengan al-afwu ini. Yang pertama adalah al-afwu ini ada kaitan dengan kata-kata afiat. Kalau kaum muslimin muslimat
agak sedikit lupa dengan afiat, ya, pasti ingat dengan pasangannya, yaitu sehat wal afiat. Nah, apa itu afiat? Ya. Afiat ini adalah ya, keadaan di mana manusia itu tetap terjaga kesehatannya, selamat fisik dan hartanya. Ya. Kalau dia sakit, ya berarti dia akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna pertama dari kata al-afwu yang ada pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seakan-akan pada saat kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seakan-akan kita memohon pada Allah, ya Allah, ya, kalau kita lagi sakit, ya Allah, aku ini sedang sakit, maka ya, Engkau zat yang maha memberi kesembuhan, yang maha memberi keselamatan, yang maha memberi keselamatan, ya. Dan Engkau adalah zat yang mencintai semua itu tadi, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan, berikanlah kesehatan, berikanlah keselamatan pada diriku. Oke, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, al-afu adalah ya, ke kondisi afiat yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita, kehidupan spiritualitas kita, ya, kehidupan beragama atau kehidupan mentalitas kita. Ya. Pada saat kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu artinya kita memohon kepada Allah SWT, zat yang al-afu dan mencintai al-afu adalah kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT berkenan memberikan segala kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita, segala kebaikan yang berkaitan dengan spiritualitas kita, segala kebaikan yang berkaitan dengan mentalitas dan moralitas kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, kaum muslimin muslimat dimanapun berada di Allah Ta'ala, saat kita mengucapkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maknanya adalah kita mohon permaafan atau kemaafan dan pengampunan dari Allah SWT. Ya. Kosakata maaf dalam bahasa Indonesia sebenarnya satu akar dengan kata-kata afwun ini, ya. Dalam bahasa Arab, ya, maaf ini sebenarnya kata bahasa Arab yang satu rumpun dengan afa ya'fu, afwan wa ma'fan. Dia adalah bentuk masdar mim dari kata afa yang masdarnya diantaranya juga adalah afwun itu. Maka pada saat kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni adalah kita sedang memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT berkenan memberikan kemaafan kepada kita, memberi maaf kepada kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan serta kekeliruan-kekeliruan kita terhadapnya. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, makna keempat adalah afwu itu adalah ma fadula min syai', ya, ma fadula min syai', sesuatu yang berlebih dari sesuatu. Kita tahu bahwa Allah SWT zat yang al-ghani, maha kaya, maka semuanya ini tidak Allah perlukan karena Allah adalah ghani, maha kaya. Maka bagi Allah semua yang diminta oleh hambanya yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, materi, rizki dan lain sebagainya, itu adalah afun bagi Allah SWT. Ya. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk dibaca pada saat Ummul Mukminin Aisyah merasa bahwa malam tertentu itu adalah sebagai Lailatul Qadar, mengajarkan kepada kita bahwa kita meminta apa saja kepada Allah SWT, dan apa saja bagi Allah adalah al-afu, adalah al-afu. Maka di situ terkandung makna kita meminta, ya, kelebihan rezeki, kita meminta kelebihan anugerah, kita meminta ya segala yang baik, yang positif. Nah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan demikian doa yang singkat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini maknanya memang sangat padat, sangat dalam dan sangat luas. Oleh karena itu dia layak kita jadikan sebagai
gacuan kita dalam memohon dan berdoa kepada Allah SWT, dengan catatan tetap tidak menafikan permohonan-permohonan dengan bahasa-bahasa yang lainnya, dan dengan pengakuan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah selalu yang terbaik, tersingkat, terpadat, dan paling menyeluruh. Itulah kandungan makna dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah, yang bisa kita jadikan sebagai doa utama saat kita punya dugaan kuat bahwa malam tertentu adalah malam Lailatul Qadar. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.